banget mobil begini sama cewek-cewek ya. Diiringi lagu loh. Sekali lagi. When I was younger, I saw my daddy cry and curse at the wind. He broke his own heart as I watched as he tried to reach and my mama swore she would never let herself forget. And that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. But darling, You are the only exception. You are only exception. You are only exception. You are only exception. Wah, nyampe Blok M. Cabul! Mantap. Selamat datang di Catatan Si Buluk Special Edition, friend. Akhirnya setelah setahun berdirinya Catatan Si Buluk, kita syuting di dalam mobil. Ya kan? Karena kita punya tamu spesial, ada RL Club. Nggak mantap. RL Club. Yo. Nama dari Rizkia Larasati dan Keisha Aita. Betul. Yap. Kalau RL gue juga Raksmana Lakalogatama gue. Oh iya. Iya, namanya. Jadi Raka Logatama RL. Nah ini, gue dari tadi sebelum kita masuk ke dalam mobil ini, BTW mobil mau dijual cuy. Ada yang mau beli mobil PW Safari, 250 juta. Ikan mobil. Silakan. Nice. Hubungi nomor di bawah ini. Ya, mau beli ini mobil 250 juta, hubungi nomor di bawah ini. Berarti kita 10% ya? Oke tuh, Aku lumayan kan? berapa? 5%. Sehat tapi ya? Sehat. Keisha sehat, Lara sehat. Rawamangun punya, Pejaten punya. Lu udah berapa lama di Rawamangun? Gak usah gede Dari di sana. lahir, Oh, dari lahir 0, dari umur 0 sampai sekarang. Persahabatan berapa sih? Persahabatan Raya dekat rumah sakit. Wah, itu rumah sakit paling Legend angker ya? sedunia. Emang iya? Angga. Oh, Gua nggak gotik pernah sih. berat itu rumah sakit itu. Jadi banyak cerita-cerita sebelum sekarang ya. Apalagi era-era dulu daerah Persahabatan masih boleh dibilang nggak seramai itu. Berarti lu kalau belanja ke Tip Top. Iya. Udah paling murah gitu kan, paling Iya, lengkap. paling lengkap dan paling murah. Laras di Pejaten. Di daerah mana Pejatennya? Deket SAE tuh, Ya. lurus lagi kanan deket yang ke arah Pasar Minggu situ deh. Nah lu berdua bisa ketemu gimana Timur Mas Selatan? Di kuliah, kuliah. SMA. Kita satu SMA bareng di 3. SMA 3 Jakarta. Wah, soto gebrak punya. Yuk. Nah, brak. Aduh, Soto gebrak punya. SMA yang melahirkan para pebasket handal, ada Budi Benar. Jordan di situ ya. Yoi. Ada itu Ali Budimansyah. Tara Sutowo. Oh, beda angkatan. Hah? Riko Lubis, SMA 3 juga situ. Iya, Riko Lubis SMA 3. Gofar 3. Oh iya. Iya, Ding. Iya. Oh, Gofar 3. Gue pikir Belum ada STM. Oh, Gofar 3. Oke. Nah, lu dari ketemu SMA itu terus udah bikin si RL Club ini atau gimana sih? Apa lu punya band sebelumnya, Ras? Apa vokal grup tadi jadi di SMA? Jadi emang awalnya enggak tuh. Jadi pas SMA kita udah temenan, cuman Belum musik-musikan. musik-musikan bareng belum terlalu lah. Paling Ya. pernah waktu itu kita nyanyi sekali di prom night. Prom Wah, night. gitu ya. Bawain apa itu? Rock-rockan gitu. Apa? We are the kings, Kings and of- queens. gitu. Oh, Di prom bawain itu kita. Iya. 30 Second to Mars. Dari Second to Mars. Ya Red Leto. Yo, ya Wah, Leto. suat. Nah, tapi ya udah sampai sebatas gitu aja. Terus kan pas gue kuliah kan gue emang ngambil audio kan. SAE. Dan SAE. Oke. Terus kan emang ada satu tugas yang gue harus produce musik tuh. Jadilah satu lagu namanya You Make Me Feel Like. Terus di situ karena gue tahu dia nyanyi, terus rumahnya juga deket dari Pejaten. Oh iya? Dari saya. Gara-gara mendekat juga. Kayak, wah Sabi nih kayaknya si Ici yang nyanyi dia panggil Ici. Gitu. Ya gue kontak dia untuk bantuin tugas gue. Itu kan awalnya tugas. Tapi dari situ jadi berlanjut kemana-mana. Jadi dari single itu kita dapat tawaran Dirilisin. dirilisin, terus dapat tawaran manggung di YouTube, dapat tawaran manggung offline juga, sampai akhirnya
wah lumayan nih responnya positif gitu dari audiens. Akhirnya ya dulu sekarang aja yuk kita bikin EP gitu kan. Jadi pas bikin EP, tapi pas EP tuh belum era Clav sebenarnya, masih kayak Clav dan Rizky Larasati gitu. Oke. Karena awalnya emang itu project gue doang. Solo. Awalnya tuh gue ternyata bikin solo doang Clav. Tapi ternyata dengan kita berjalan jadi kayak lama-lama ngeband juga nih ujung-ujungnya gitu kayak. Jadi nggak begitu direncanakan sebenarnya si project era Clav ini, kayak terbawa begitu saja gitu. Ini masa menarik cuy. Lo ini cewek terus terjun ke dunia audio. Di era gua, waduh, boleh dibilang masih tabu cuy. Bahkan sekarang masih ada sedikit-sedikit tabunya juga kalau misalkan cewek terjun ke engineering lagi. Yang ngajar siapa? Mas Sony? Mas Moro, Mas Norman, Mas Lawrence. Kenapa lo tertarik ke situ? Karena emang dari awal tuh Ada udah keluarga tahu. musisi kan atau gimana? Kalau bokap tuh emang dia main musik, cuman sebenarnya lebih ke as hobi doang. Tapi dia emang bisa main hampir semua alat lah. Dia drum bisa, keyboard bisa, gitar bisa, bass bisa. Jadi emang dia juga yang pertama ngenalin gue lah sama musik gitu kan. Terus pas SMA gitu emang kayak udah yakin aja gitu emang path-nya mau di musik. Tapi gue pengen kuliahnya tuh yang lebih dari bukan kuliah musik gitu, tapi lebih dari secara teknisnya. Biar ibaratnya kan gue udah bisa lah main musik gitu, udah les segala macem. Jadi pengen tahu lebih dari secara teknisnya lah gitu. Akhirnya ya udah tertariknya ngambil audio gitu. Jalan-jalan sih. Kalau gitar yang ngajarin bokap? Kalau gitar otodidak. Otodidak. Kalau Tapi gue drum tuh pertama, gue les kalau drum. jadi dia juga adalah pemain drum padnya Pams ya? Yoi. Pams. Bukan Pamela Anderson itu Pamungkas dan bukan Bambang Pamungkas ya. Si manusia yang sangat mengidolakan tulang. To the bone. Yang mengidolakan tulang dia. Lu satu SMA sama dia ketemu lagi pas akhirnya dia kuliah. Lu kuliah di mana, Ras? Di Atma Jaya. Emang nyanyi dari dulu? Iya, gue dari kecil emang nyanyi, keluarga gue nyanyi. Bokap gue tuh juga sebenarnya musik juga. Jadi di rumah ada studio. Terus dari kecil tuh udah ngikut ngisi-ngisi jingle apa gitu-gitu. Referensi dari keluarga dulu apa? Awal pertama kali lu didengerin sama bokap? Referensi Apa dikasih musik? Kalau gue masa di Degung Sunda didengerinnya dulu. Jadi tiu kayak gitu. Lu didengerin apa sama bokap lu dulu? Macam-macam Di luar lagu anak-anak ya, di luar lagu anak-anak. Apa ya, dulu didengerinnya tuh kayak pop soul zaman dulu sih. Kayak Bukan Disney, lagu-lagu Disney sempat lu kalau dengerin? Disney justru gue nonton sendiri kan. Dulu kan emang anak kecil tontonannya Disney gitu. Kalau mungkin kayak nyokap gue dengerin Whitney Houston gitu-gitu. Nah, lu berarti juga didengerinnya sama bokap dengan referensi musik-musik? Kalau bokap tuh ya dulu paling Queen, Beatles gitu-gitu. Cuman yang lebih ngena ke gue, yang paling gue inget tuh justru kayak Blink, MCR. Anjing. Gitu-gitu, karena bokap gue tuh sama nyokap gue lumayan orang yang update Concert dengan goer mereka. concert goer dan juga update dengan musik pada zamannya. Itu kan pas gue SD lagi zaman-zamannya Blink, Simple Plan, Linkin Park gitu-gitu kan. Nah, gue inget banget bokap gue tuh dulu sering banget kayak muter DVD yang isinya Blink gitu-gitu, terus dia jamming pakai gitar gitu. Tahu gitu kita tadi bawain Blink aja ya. Itu lagu pertama yang gue bawain tuh. Terus SMP. Iya, SMP. Lu berarti MCR kemarin nonton nggak? Wah, nonton. Saya MC-nya di atas loh. Yang zaman gue masih SD kan dia cuma sekali kan kesini. Iya, cuma sekali. Itu konser pertama gue dan gue sekeluarga nontonnya. Mungkin salah satu ada yang teriak MCR. Gue sama Jimmy Multazam yang MCR. Terus gue si Gerard Way-nya lewat. Ini vokalisnya Pren. Iya kali. Betul lah. Mana nggak usah dah. Ragu-ragu. Jadi lu berarti di Cokok ini boleh dibilang lumayan edgy ya, maksudnya edgy untuk untuk cewek, dulu main edgy ngedengerin MCR dan bahkan lu bawain Blink juga. Ketemu dengan genre yang sekarang dibawain sama RL Clav. Siapa yang nentuin si genre ini? Lu, awal musik berdirinya si RL Clav. Iya, jadi kayak lama-lama pokoknya dari awal dengerin popang, rock gitu-gitu sampai sekarang ke ranah R&B, soul gitu-gitu.
emang mengerucut sendiri aja gitu sih. Maksudnya kan lama-lama ngedengerin musik ini ketemu orang dapat referensi baru bla 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 bla. Lama-lama tuh kayak ya udah ini nih yang jadi makin ketawa lah mana yang musik yang emang waktu itu cuman hype-nya doang dengerin atau dan mana yang emang gue nih gitu. Terus gue inget waktu gue bikin Kelaf itu kan itu tugas yang kampus itu gue bikinnya 3 lagu tuh ya. Sebelumnya You Make Me Feel Like ini alirannya tuh beda-beda banget. Yang pertama tuh kayak electronic ambient gitu. Yang kedua kayak agak-agak funk tapi ada sentuhan rocknya juga. Terus yang ketiga yang sekarang nih R&B soul itu. Terus dari tiga-tiga itu gue kayak masih bingung juga kan kayak mana nih kayak beda-beda banget nih gue bikin musik tapi masih beda-beda banget touch-nya. Masih menemukan yang mana sih yang gue gitu. Sampai akhirnya yang waktu ngeluarin single You Make Me Feel Like kayak wah yang ini sih gitu. Kayak udah ada kliknya tersendiri aja. Kayak perasaannya beda pas ngeluarin single yang tugas yang sebelumnya tuh sama yang single yang terakhir itu. Wah yang ini nih gitu kayak ada Inilah genre ini gue. Lo dikasih berarti udah jadi pada saat itu. Buat itu udah jadi. tinggal nyanyi. Tinggal nyanyi doang. Bermasalah nggak dengan genre yang dikasih sama dia? Justru gue personally tuh emang mungkin gue dengerin lagu juga macam-macam. Tapi kalau untuk nyanyi, gue ngerasa style gue lebih ke R&B sih. Jadi ya cocok banget justru gitu. Nah, 2020 kan ngerilis Crayon Eyes. Kalau bahasa Inggris gue kan rada sedikit brutal pada bahasa Inggris gue. Ibaratkan Crayon Eyes mata krayon. Apakah makna Crayon Eyes apa? Warna kah atau mata si krayon yang sering patah? Kita kalau gambar krayon, ya ilah patah lagi. Crayon Eyes dari mana ngambil inspirasi krayon? Tentang apa sih Crayon Eyes? Sebenarnya nama spesifik Crayon Eyes tuh lumayan ini sih ide dari si Fadil, Mattermost-nya. Oh, karena lu featuring si Mattermost ya? Iya, waktu itu brainstorm bareng dia gitu. Cuma kalau untuk maknanya sendiri, basically kita ngomongin tentang perbedaan perspektif sih. Makanya jadi kayak warna dan mata itu kayak ada kaitannya sama pandangan gitu, pandangan yang berbeda-beda gitu. Nah di lagunya tuh maksudnya mau ngebahas itu dan gimana kita menghadapi itu sih sebenarnya gitu. Selalu bahasa Inggris kah? Atau ada bahasa Indonesia? So far. Ada bermasalahkah dengan menulis bahasa Indonesia? Ada ya? Masalahnya lebih ke kayak gue belum menemukan style bahasa Indonesia gue sih yang kayak karena sebenarnya kalau bahasa Inggris tuh kan Rimanya lebih enak mudah ya? rimanya kayak ya lagu pop gitu rata-rata kayak gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia tuh macem-macem gitu loh approach-nya gitu dan Terus kenapa kalau didengar gue juga berasa loh. Tapi gue punya lagu judulnya Mengkhianati Cinta gara-gara dia dibawain mulu nih gara-gara si Aduy. Padahal lagu itu nggak males gue bawain ini semua. Kayak menye-menye amat nih Mengkhianati Cinta. Padahal kalau di Inggrisin sebenarnya Betrayer of Love. Wah, setuju. Kayak cheesy gitu kan. Iya. Tapi ya kayak lu ngomong I love you di Inggris aman. Ngomong aku cinta padamu kan Iya, gini-gini. Berat itu banget sih. gitu ya. Tapi harus ada sih. Itu kenapa? Tapi harus ada sih kalau kata gue mah lagu bahasa Indonesia. Nah ini lagi in the making nih kan. Oh lagi. Album. Tapi belum nggak tahu nih. Total berarti berapa lagu sekarang? Kayaknya rencananya sekitar 10 sampai 12 lah. Yang udah dirilis sekarang? Yang udah dirilis tuh 3. kita Oh maksudnya bukan seluruh kita. semuanya nih? Yang udah rilis sekarang ada berapa? 3? Satu EP, basic. EP. Satu EP itu isinya 5 track. Oke. Terus yang untuk upcoming album tuh kita udah rilis 3 single. Oh udah dirilis 3 single yang upcoming Iya, album? Oh dirilis single dulu? Single itu part of album ini. Totalnya 10 nanti? 10 sampai 12 mungkin. Oke. Diproduseri Sun Eater? Enggak. Kita dari Double Deer. Oh Double Deer. Oke. Nah ini menarik nih. Sekarang banyak banget label, publishing ataupun yang sudah mengerti tentang dunia recording merilis artis-artis yang boleh dibilang nggak sembarangan cuy. Gua aja kadang-kadang ngelihat ini lihat artis band-band sekarang yuk karena referensi buat gue justru dari anak-anak sekarang. Oh iya. Karena kalau gue referensi kelewat tua goblok-goblok jadinya itu lagi bikin lagunya gitu. Nah ini gue menariknya gini. Wah 250 juta kok bunyi-bunyi. Halo, belum dikencengin. Kurang jadi 249 juta buat ngencengin jok. Nah,
Kita balik ke Crayon Ice deh. Tapi sebelum ke sana, ini gue menarik kayak gini. Lu merilis boleh dibilang pas pandemi kan? Iya, Ya. lagu Iya itu kan? ya. 2 lagu kita. 2 lagu dirilis pas Terakhir. pandemi di saat orang lagi ya ada yang fokus ke musik, ada juga yang stres, nggak bisa ngapa-ngapain. Nekat ngerilis di tahun ini, tahun kemarin berarti 2020. Ya. Kenapa emang? Cuek apa rilis gitu? Cuek dalam artian kayak pertama kalau nunggu pandemi kelar kayak nggak tahu juga sampai kapan gitu kan. Nggak bisa dipastiin lah kayak jadi kayak ya udah justru ketika lagi masa-masa pandemi ini kita ngerasa malah justru orang juga butuh entertainment gitu nggak sih? Kayak butuh juga hiburan dari kita-kita ini yang bikin lagu dan bikin seni dan bikin apapun. Jadi gue ngerasa justru bisa jadi waktu yang tepat juga gitu untuk kayak konsumsi hiburan publik lah gitu. Nah kalau manggung berarti lu konsepnya berdua dengan backline ada additional atau pakai sequence atau gimana? Ada additional, tapi ya Total berapa berarti? Drummer? ada drum, ada Kalau bass, closet, ya. ada saxophone kadang-kadang. Dan guanya sendiri emang konsepnya apa multi instrumen gitu. Jadi gue kayak megang sequencer, megang keyboard, sama gitar, sama drum pad gitu. Lu keluar dari Ganti-gantian. Superbad, gue ganti aja. Nggak guna, salah nyari gitaris gua. Ini udah bisa mainin bling juga lagi. Iya enggak. Putus. Nah, ini balik ke video Crayon Ice. Yang bikin klip siapa sih? Menarik soal klipnya. Ada namanya AZ10. Kita collab sama Untuk ilustrator. ilustrasinya ya. Yang bikin AZ10 namanya. Alif. Nih, ke Lara sekarang. Ras, lu berarti basic tadi bilang R&B. Ya kan? Terus sebelum kita mulai ada perbincangan mengenai zodiak juga yang akan gue tanya nanti. Panjang tuh. Nah, dari kan lu dengerin R&B kan basic dikasih sama Kesha, materi yang sudah jadi, sudah ada senandungnya. Udah, waktu itu udah. Udah Karena waktu buat tugas gue juga. lirik dan nada semua dari dia. Jadi gue tinggal nyanyi doang waktu itu. Untuk yang You Make Me Feel Like. Kesininya baru lu tulis sendiri. Ya. Iya. Terus tadi lu memutuskan akhirnya udah kita bikin band aja deh. Yang tadi cuma adalah Klav and Laras, Iya, jadi akhirnya RL Klav. RL Klav. Heeh. Emang udah waktu SMA lu benar-benar temenan deket apa gimana tadinya? Apa sebenarnya nggak deket tadinya? Kita satu permainan gitu sih. Satu geng yang- Tapi waktu kelas 1 tuh satu kelas sempat kan. Tapi abis itu beda jurusan. Terus jadi ya lebih punya Lu circle. bio, apa? IPA. IPA. Aku IPA, Gue IPS. dia IPS. Nah, lu mah gue sama lu. Apa namanya? Apa sih tadi pertanyaannya? Nggak, maksudnya Dulu deket nggak dulu sama deket nggak ini? sih lu dari SMA? Ya paling musik sih kalau yang pas apa namanya dia kan Promenade. dari dulu emang aktif musik kan. Justru dia dulu punya partner yang lebih tandemannya lagi lah yang nyanyi bareng gitu. Nah kalau gue tuh dulu lebih ke kalau di musik kayak cover-cover di SoundCloud aja sendiri gitu. Nah pas awal kuliah tuh juga kita sempet mau bikin band gitu. Iya, kita sempet tuh bikin band Ada yang ngajakin gitu Apa sih, kayak Paramore gitu-gitu. ala-ala. Pantes tadi kita mau jadi paramor ya. Tapi nggak jelas gitu lah. Iya, susah sih ya bikin band. Kalau Karena iya sih, kayak bikin band tuh buat kita kayak big deal gitu loh. Kayak berkomitmen gitu kan juga secara hubungan. Kayak makanya gue tuh nggak bisa, kan gue sebelum ngeband sama Raklov juga ada ngeband-band juga kan sebelumnya. Tapi nggak pernah ada yang cocok lah ibaratnya, karena ngerasanya tuh ujung-ujungnya balik lagi kayak ke chemistry-nya gitu, ke hubungan personal ya. Kayak nggak dilengkapi gitu loh. Kalau disebut dalam genre, masuk kemana nih era Klav? Ada R&B-nya, elektroniknya R&B, ada. neo-soul Iya. gitu kali ya. R&B, neo soul. Tapi untuk yang album ini sih kita ada ambientnya, ada lumayan macam-macam sih Lumayan yang album ini. macem-macem. Cuman roots-nya tetap mostly ke R&B, R&B, soul iya. gitu-gitu sih. Ini kan full album. Udah ada judul album. Nama. Udah. sementara. Iya. Belum di finalize. Gak boleh tahu. Oke. Bintang gua Aries. Ternyata bintang dia juga Aries, bintangnya Kesha. Ini bintangnya Virgo. Ya kan? Bini gua Virgo. Ini pas cocok sih sebenarnya mereka ketemu. Ternyata ya? Iya. Ternyata. Jadi gini.
kita ngomong zodiak nih. Lu percaya nggak percaya cabuler, cabulis dan cabulcin. Cabuler buat yang cowok, cabulis buat yang cewek, cabulcin yang tengah-tengah. Cabulcin gitu. Oh iya. Nah, lu Aries tipe yang keras nggak menurut lu? Contohnya apa deh kalau misalnya? Dia tuh orangnya straightforward gitu ya. Fokus kalau misalnya ada plan atau ada apa, dia pikirin banget gitu. Kayak hari ini gini ya gitu. Terus kalau misalnya ternyata di lapangan ada yang berubah, nah dia tuh dipikirin dulu gitu. Ini yakin nih kita kalau kayak gini gimana nih gitu-gitu. Kerasnya tuh juga pride-nya lumayan tinggi. Oke. Kayak apa ya? Tapi enggak, Virgo juga kan maksudnya gini, Virgo juga leadershipnya tinggi loh. Iya. Gua Aries yang boleh dibilang nurut sama bini gua, ngalah gitu. Lu Gue bisa ngalah sama dia. Kalau Iya. Mungkin kalau di day to day-nya emang kesana jadi lo yang keras ya, lo lebih keras karena gue lebih bisa kayak ya udah gimana gitu, ya udahlah gitu-gitu. Tapi sebenarnya dalamnya gue juga keras sih, makanya kalau clash tuh kadang-kadang gue orangnya rada conflict avoidant juga gitu. Kayak misalnya, aduh udah deh daripada berargumen atau apa, udahlah ya udah kasih aja. Tapi sebenarnya gue tuh mendem juga di situ, mungkin ada perasaan yang kayak aduh sebenarnya gue nggak mau kayak gini nih, jadi ujung-ujungnya gue mesti yaudah deh ngomong deh, berkonflik dulu deh gitu. Lu saling jaga ego berarti. Ya iya, maintain ego ya penting banget sih. itu ya kayak berhubungan pacaran juga sih sebenarnya bikin band ya. Iya. Karena lo kan- Karyanya tuh anak kita gitu. iya, Bener gue deh. benar. Filosofi yang bagus itu. Karena Ini betul karena apa? Karena gue dari awal nih juga, gue tahu gue tuh salah satu alasan kenapa gue kalau di musik tuh malah gak maju-maju karena ya gue tahu misalnya gue belum sanggup untuk berdiri sendiri, tapi gue BM sebenarnya kayak gue tuh perfectionist, gue gampang sebenarnya ngeritik karya diri gue sendiri, gue kritik banget gitu. Nah kalau dia tuh lebih yo maju aja dulu gitu. Gas dulu. Gas dulu. Gas deh, gas. Lo ada prinsip tuh deh, ini prinsip bego sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang di gue pribadi, hampir semua orang Aries gue tanya, udah hari ini mah hari ini aja, besok makan. Iya. Kayak gitu ya? Iya. Gue juga gitu, nih sekarang udah gasnya dulu, besok ntar lihat besoknya deh gitu. Nah itu lumayan ngebalance gue sih. Kayak gue tuh bisa lama banget majunya karena gue udah kebanyakan mikir, jadinya udah nggak usah deh, kalau kayak gini gimana, kalau gitu gimana gitu. Nah ini, karena dalam sebuah, bener, gue setuju tuh cuy. Band itu ibarat lu pacaran atau lu suami istri, keluarga lah band. Kalau duo berarti pas tuh, suami istri atau enggak partner. Lagu adalah anaknya, itu filosofi yang keren. Karena ketika lu bikin band, berarti lu sudah harus memutuskan kalau memang mau langgeng till death, 2 part bandnya dari mulai awal sampai bubar ada terus, ya harus begitu. Kalau kagak, ya akhirnya talak 1, talak 2, talak 3 tuh. Personil keluar, ganti, akhirnya kagak jelas. Nah, ini gue rada salutnya, ya kan. Mereka berdua ini dari SMA ketemu sampai akhirnya jadi Errol Craft. Terus di sama Double Deer, itu awal Double Deer menemukan lu. Lu menawarkan atau mereka ngeliat lu awalnya? Mereka yang nawarin, jadi kebetulan tuh kita lagi perform di acara kampus gue. Di? Jadi Di saya SAE. lagi bikin open house, terus salah satu speakersnya tuh ada si Kimo. Terus pas kita perform, dia langsung kayak nyamperin gitu. Nggak lama dari situ, beberapa hari setelahnya dia ngajakin ketemuan langsung di Double Deer. Jadi dari situ sih, dia kayaknya tertarik dengan kita gitu. Oke. Lu berdua tapi ini gak sih, punya selera yang sama gak sih? Secara, gini selera film? Drakor kah dua-duanya atau Enggak. Dracula? Lumayan sih Lumayan kita sih ya. ya, kayak Maksudnya, kita suka discuss film. walaupun mungkin ada yang beda, tapi gue bisa sharing ke dia, gue suka film ini terus nonton bareng gitu, atau dia. Tapi mungkin dia lebih banyak kayak nonton anime gitu, gue nggak begitu. Oke, lu demen anime? Iya lumayan. Lu, Ras? Gue nggak terlalu sih. Dia Ghibli paling kalau anime kan. Iya, belum bisa dibilang penyuka anime ya kalau Ghibli doang. Lebih ke drama apa ke horor? Apanya nih? Film, genre? Gue psychological thriller Iya, sekarang. gue juga suka juga thriller. Kayak Drama juga suka sih.
Romance drama suka. Apa film apa yang paling suka? Gue kemarin baru mereferensikan film-film drama tapi era gue ya. Mungkin buat Dalam semua genre apapun nih. drama dulu deh. Oh, drama dulu. Drama cinta yang referensi dari kayak siapa? Buat para cabuler-cabulis dan cabutin. Pada nanya bang, banyak jomblo, kasihan cuy. Banyak yang jomblo, jadi Nggak pengen apa-apa nonton lah. film drama. Iya terus, Bikin bang film-film lagi dong yang gue mau nembak cewek nih gitu-gitu. Nah, Oh, nembak cewek. Ya ada yang kayak gitu, ada yang mau lagi ini. Mungkin ada referensi dari lu Kesya. kalau gue romance drama udah pasti ya Before Trilogy itu sih gue. Kayak Before Before Sunrise. Sunrise, Before Sunset. Itu aja kan cuy, Ethan Hawke. Iya lumayan, ganteng banget dia sih itu parah. Iya. Itu film yang boleh dibilang dramanya tidak bukan every after ya, maksudnya Realistis. Realis. Real, Ya, gitu, real. real. Karena dia juga sepanjang film tuh yang ngelit tuh dialog gitu kan. Iya. Jadi kayak kita lebih attach sama karakter dan conversationnya. Jadi Iya. sepanjang nonton film tuh gue kayak di tengah-tengah lagi ngobrol sama dia juga gitu loh rasanya kayak gitu-gitu lah dalam hati gue. referensi film drama dari seniman, karena itu film lumayan seniman, Pren. Nggak Hollywood ya. Jadi lu jangan berharap film drama seperti Notting Hills atau seperti Pretty Woman. Jadi nggak gitu. Itu ada triloginya Ethan Hawke sama ada gue lupa siapanya. Julie Depp. Julie Depp. Before Sunrise, After Sunrise, Before Sunrise, Before Midnight. Before Midnight. Sama Before Sunset, Before Sunset. Sunrise, Sunset, Midnight. Ya. Lu apa film favorit? Eh, Love story movie. Love story ya, gue suka Eternal Sunshine sih. Itu siapa yang main ya? Siapa namanya? Aduh siapa lagi yang main Truman Show siapa? Yang Jim Carrey. Jim Carrey. Sama ceweknya gue lupa siapa namanya. Lumayan ini juga ya. Ceweknya yang main Titanic. Oh, siapa? Kate Kate Winslet. Iya. Kate Kate Winslet. Winslet. Tuh, film romantis gue udah gue kasih ya. Kalau film horor? Horor gue Shining, The Shining, Wah, anjir. sama Get Out. Oke, tak belum nonton. Horor. Apa ya The Shining tuh kayak horornya nempel tuh, Iya. jadi gue move on-nya lama tuh kayak ketakutan. Karena kayak nggak terlalu, gue suka horor yang lumayan bukan jump scare gitu, jadi Iya, yang kayak lebih secara vibe Iya, dan secara insight itu kayak bener-bener anjir gitu. Kalau jam scare mah ngagetin audionya doang. Iya. Dimatiin Jadi juga horornya nggak Jordan Peele sama Ari Terus Aster juga suka Wah, gue. Ari Aster lo harus nonton Hereditary juga. Midsommar. Midsommar. Wah, anjing is the best. Film Dark horor yang terang hanya Midsommar. Iya benar. Iya kan? Semua film horor pasti gelap, apa dark. Midsommar terang benerang. Terang cuy. benerang outdoor. The best Di movie kayak itu buat festival. gue Midsommar. Tadi gue pakai baju Ari Aster pada tuh. Gue bawa baju Ari Wah, Aster pada mantep. Nah, ini berarti selera ya, gue akhirnya tahu selera film mereka aja dari situ gue udah tahu mereka tidak edgy cuy. Jatuhnya selera filmnya edgy, selera musiknya edgy, ya kan beda dengan ketika ditanya cewek nih. Gue ya kalau deketin cowok, deketin cowok. Ketahuan dong. Sangat dong, Eke. Gue kalau deketin cewek, gue harus tahu dulu selera musiknya, selera ininya. Kalau kagak cocok, ilfil gue. Lu ilfil nggak? Laras dulu. Ya. Bisa Banget sih, itu lumayan penting banget juga sih. Ya kan, Mau misalkan, seganteng apa kalau ya kan? nggak Kamu nyambung. sukanya apa? BTS misalnya gitu. Gak apa-apa juga. Oh nggak apa-apa kalau itu. Ilfil mungkin enggak, cuman kayak Nggak cocok aja. oh jadi gue nggak bisa nge-share ini nih yang ini sama dia, jadi ya gitu. Ya kan, gue kalau tiba-tiba kayak misalkan pernah sih itu jadi waktu dulu gue masih bujangan ya. Asik. Jalan ya kan, ngajak date, malam minggu dinner, pas jalan gue muter udah lagu-lagu yang menurut gue tuh ini lagu aman lah buat gue putar Maxwell, yang gitu-gitu deh, yeah. ya kan, yang ya apa tuh si yang tadi kita nyanyi Black Box, Fall Into My Love, kayak gitu-gitu lah. Buat gue udah lumayan oke, ini udah pop banget buat gue nih, udah mainstream. Tiba-tiba ya nggak jelek sih, cuman gue kayak kurang lebih ke, ya gue kagak enak nyebutin nama artis sih, jadi dia muter Rosa. Oh artis nih. Enggak, dia muter lagu Rosa, dengerinnya gitu-gitu, Yeah. Krisdayanti. Nah. Aduh, seleranya ke sini ya. Oh berarti mungkin bulenya Celine Dion kali ya kayak gitu-gitu. Oh iya, Dan gue nggak diva-diva kena gitu yang kayak gitu. Gue, aduh nggak bisa gue. Nggak masuk. Dan nonton film pun masih oke lah, gue masih terima film Hollywood. Tapi kadang-kadang ada beberapa hal kayak gitu tuh buat lu juga pasti pada nggak cocok kan. Tiba-tiba cowok lu, apa yang lu nggak suka dari cowok yang nggak cocok buat lu?
Iya selera setuju sih, selera karena kan itu bakal jadi bahan obrolan juga ya. Kayak mungkin lebih ke ini, kayak misalnya gue nggak peduli deh karyanya tuh apa yang lo suka, tapi lo ngelihat itu tuh dari sisi mananya sih gitu. Lo ngelihat karya tuh apakah karena lagi hits aja, apa karena lo tertarik di balik proses pembuatan itu kayak gini-gini loh ya, filosofinya tuh kayak gini-gini loh, tuh gue suka. Jadi kayak kalau misalnya dia suka BTS, oke gitu, tapi ternyata dia suka BTS sih suka aja karena lagi zaman gitu, gue bisa ilfeel. Tapi kalau misalnya dia bilang tahu nggak sih BTS tuh gini-gini, wah banyak nih yang dia tahu tuh bisa jadi poin plus sih buat gue. Kalau fisik lu Brad Pitt apa Johnny Depp? Brad Pitt. Oke. Lalu Brad Pitt apa Johnny Depp? Brad Pitt sih. Aku Johnny Depp. Kak, banyak yang milih Brad Pitt ya? Emang dapat Angelina Jolie sih. Johnny Depp gara-gara main Pirates jadi jelek sih. Jadi kagak jelas. Tapi lebih Nah ini kalau misalkan ada ketidakcocokan nih. Misalnya gini, lo lagi bikin lagu atau gimana, terus terjadi ketidakcocokan, lo ngambil keputusannya gimana tuh? Jalan tengahnya? kita ya kirain dari cowok tadi. Enggak, kalau dari cowok ntar balik lagi kita Kreatif ngomong cewek. di dalam kreatif nih. Ya dalam kreatif. Nggak usah dirilis. Biasanya gini, kalau di dalam kenyataannya ya, misalnya gini aja deh. Terus misalnya yang satunya nggak suka nih, mukanya rada gak enak nih, rada kayak nggak antusias yang kayak bagus. Lu udah gitu. paham body language tuh Iya, dia. misalnya antara gue atau dia gitu, misalnya gue rada nggak suka nih, dia rada konser deh udah mulai ngeliatin gue, lu nggak suka ya, digituin. Terus gue kayak, gue sok-sok Padahal gue biasanya- suka banget nih sebenarnya. Nah, tapi mungkin gue kayak rada, aduh kayaknya enggak nih. Terus gue biasanya kalau gue orangnya rada-rada itu kan konflik avoidant aja gue nggak apa-apa sih sebenarnya basa-basi dulu gitu. Sebenarnya gue direct gitu kan pengen. Tapi bukannya Virgo yang lebih kelihatan kalau setahu gue, Aries bisa nyimpen loh. Mungkin karena moodnya gue Ya karena dia mendem. Oke. Bahasanya ya ini agak next udah level. astrologi yang Oke. next level nih yang udah ada Ya karena moon biasanya rising. kalau Aries kita bisa nyimpen, kalau lagi nggak apa-apa tuh ya udahlah nggak apa-apa, mendem. Justru dia nggak bisa, lebih nggak bisa. Gue tapi lumayan direct gitu kan orangnya. Jadi gue kalau misalnya ada konflik atau apa biasanya langsung bring up to the table Ya. gitu. Ataupun kalau enggak gue bisa jadi pasif agresif gitu. Ya, Tapi biasanya kelihatan banget iya. gitu. Tapi karena gue juga gue emang nggak mau menyembunyikan kalau gue dia bilang kelihatan banget karena emang gue dari gue juga gue ingin dia tahu gitu loh. sengaja. Nah, tapi kan Virgo juga gitu, kadang-kadang ya itu kayak lu tadi, nggak apa-apa sih yang kayak gitu-gitu kan. Yang basa-basi padahal, apa sih lu gimana nggak suka gitu kan. iya. Lu paham juga ketika dia gitu. Paham banget. Iya. Terus Makanya akhirnya gue- dirilis apa tidak si materi Enggak. itu? Oh, nggak nyampe nggak? Enggak, tapi biasanya ya kalau yang gue temukan pattern gitu, pattern kita, kalau udah ada satu yang no, biasanya nggak jadi nggak sih? Iya. Dalam hal sekecil apapun ya, Ya. misalnya gue ngasih ide atau dia ngasih ide apa nih, terus kita tahu dalam kita berdua udah ada satu yang enggak, biasanya ujungnya kita ngambilnya enggak gitu. Ya diomongin dulu sih paling kayak lo kenapa nggak sukanya di bagian apanya. Kalau masih bisa ditweak lagi, dibikin ternyata oh ini udah mendingan, ya udah oke ya nggak bisa. Tapi kalau emang ini udah nggak ketolong deh, ya udah nggak usah. Nah sekarang didengarin sama Eric Love, buat referensi apa sih? Band luar, band lokal mungkin, yang kayak kayak gini asik loh gitu. Bukan nyontek ya, maksudnya referensi. Kayak sound si ini keren, lo apa itu yang lo ini? Mungkin kalau untuk yang album ini, personally gue suka approach-nya Frank Ocean sih. Oke. Karena dia tuh lebih ke apa ya, gue ngerasa struktur album Frank Ocean tuh kayak storytelling gitu loh. Kadang tiba-tiba masukin recording obrolan dia sama nyokapnya, tiba-tiba cuma ambient aja. Jadi kayak dia kadang-kadang nge-treat vokalnya sebagai instrumen gitu. Nah gue tuh suka banget di album kita nanti tuh banyak banget kayak vocal arrangement, tiba-tiba outro-nya panjang, tiba-tiba kayak ada spoken words-nya, kayak gitu-gitu sih. Lu Agak-agak eksperimen. eksperimen. Lumayan eksperimen. Nah kalau ini tema lirik yang lu buat lebih kemana? Ke cinta kah? Kalau tema lirik sebenarnya kehidupan aja sih. Yang paling susah bikin apa lirik apa? Apa Ci?
protes wah. Protes R&B. Belum ada loh lirik R&B tapi protes Protes lu, cuy. jarang tuh. Itu boleh dibilang anjing breakthrough cuy. Lirik R&B tiba-tiba ngobrolin tentang politisi. Anjing. Politisi di mana virus ada lagi MU. Gara-gara Ronaldo masuk MU. Besok bulan depan ada virus PSG keluar. Paris Saint-Germain. Gara-gara ada Messi. Kagak kelar-kelar virus sih. Jadi mikir ya. Iya. Apa yang Lirik. paling susah? Ya, paling susah bikin lirik apa? Kalau susah di Hampir kebanyakan di Art Club berarti liriknya lebih ke cinta atau ke Kalau tentang kehidupan pasti cinta termasuk ya. Cuman justru kita yang tentang cinta. Tapi mungkin kalau dibikin ditarik garis benang merahnya kayak ini tuh lumayan kontemplatif gitu sih. Jadi kayak apapun yang hasil refleksi kita terhadap kehidupan atau terhadap pengalaman pribadi kayak gitu. Mungkin iya itu sih banyak. lu yang nulis lirik kebanyakan Laras. Dia Iya. semua. Nah, pas ditulis ngasih dulu ke dia. Ya Iya. biasanya karena di album ini, jadi kan kalau yang EP itu kan kita bikin jebret-jebret gitu kan, karena waktu itu ceritanya tuh karena dari yang lagu kampus feel like. dia, terus ditawarin manggung, tapi dibilang minimal ada lagu original tuh 3. Oke. Akhirnya yaudah deh, lu kirimin demo-demo lu, gue isiin bla 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 gitu, terus jadi. Nah di sini kita pengen bener-bener kontribusinya tuh lebih ada gitu loh Dua arah untuk lah gitu. brainstorm. Jadi gue selalu melibatkan sebelum gue nulis, gue kasih tahu dulu nih, gue lagi kepikiran tentang ini Ci gitu. Terus kayak lu gimana, lu relate gak? Lu ada masukan kalau personal perspektif lo apa nih tentang ide ini gitu-gitu nanti. Dan biasanya kita pas kalau yang album ini awalnya tuh emang udah bikin tema-temanya dulu yang mau diomongin apa. Jadi dari 1 sampai 10, lo lagi pengen ngomongin lagi, pengen cerita apa nih? Terus nuangin, satunya tema ini, yang kedua temanya ini. Terus dari tema besar itu barulah dia bikin liriknya menyesuaikan dengan tema itu. Nyari moodnya gimana? Kalau musik dulu deh. Kalau apa? Lu pas bikin musik, nyari moodnya gua harus ngapain dulu? Apa harus patah hati dulu? Harus marah dulu? Nah nyari mood tuh tricky banget ya, apalagi di album ini salah satu yang bikin agak lama progresnya gitu. Karena ini lagu sebenarnya demonya tuh udah lama ya, mungkin udah kayak 1-2 tahun yang lalu. Tapi kayak baru di develop kerjainnya lagi sekarang. Jadi kayak gimana tuh caranya gue untuk nge-recall lagi tuh. Karena ini nge-recall diri gue di waktu itu gitu loh. Tapi dibawa ke masa sekarang. Nah itu tuh susahnya, kadang-kadang di gue ada kayak aduh udah basi lagi, kayak moodnya udah belum balik lagi nih. Kadang yang gue lakuin apa ya, kayak denger reference aja sih, denger reference, terus nontonin video-video masterclass atau video-video musik orang, gitu-gitu sih paling. Nah kalau lu Ras, menulis sebuah lirik, lu harus nonton film drama dulu kah? Atau lu harus nyari suasana tertentu? Sebenarnya emang paling enak tuh secara natural ya, kayak justru kalau Lu dapet senandungnya dulu apa tulisannya dulu? terpisah biasanya. Jadi kalau misalnya emang lagi mau nyari nada dulu, misalnya dia udah ngasih gue demo gitu, nah tuh gue ke stimulate untuk ini kayak nadanya kayak gini. Nah bisa jadi itu liriknya belakangan. Nah tapi gue tuh emang regularly suka nulis gitu, apapun, kayak misalnya lagi mandi tiba-tiba mikir apa, terus gue mau nulis ini, Nah biasanya gue cocokin tuh kayaknya notes gue yang ini, tema ini tuh cocok deh buat lagu ini, nanti gue kawinin gitu, kayak gue masukin ke bagannya, flow-nya kayak gimana, kayak gitu sih biasanya. Oke. Aduh. Encok. Bannya kempes kayaknya, Bang. Bentar gue lihat dulu. Bukanya gimana nih mobilnya? Kalian situ aja sebentar. Aduh. Encok deh. Jompo ya. Ada info dari catatan Sibolok, jadi ada cabul info seperti biasa. Kita sudah punya merchandise saat ini, ya kan? Lu bisa beli tote bag cabul atau t-shirt catatan Sibolok hanya di catatan Sibolok official store, ya _official store, ada di Tokopedia. Ya, kalau orang Manado bilang dia toko. Aduh. Nah, dan mobil ini juga dijual seharga 250 juta nego, ya kan, karena tadi joknya bunyi jadi 249. VW Safari tahun 74. Oh Tuhan bos tahun. Dari Jerman, friend. Jerman punya ini. Kontak, lihat di deskripsi YouTube. Ya. Terima kasih juga untuk Aqua.
haus kita minum Aqua dari Danone. Padahal beli. Ada yang tadi endorse sama Aqua. Amin. Beger boy. Oke. Berisik gue. Kita ngejam sekarang, kita ngejam bisa ngejam. Wah, ini dia nih. Ini jarang-jarang terjadi nih. Kita jamming, Keisha bikin nada, gue sama Laras nyanyi, walaupun liriknya nggak nyambung, yang penting nadanya nyambung. Temanya bebas deh, Ini chordnya bebas ya? chordnya bebas. Oke. Ya kita cari dulu, itu dulu. Dari Coba mana ya, dari mananya? Coba ya dari sini ya misalnya. Gue nggak pernah bikin nada begini. Tangan nih, R&B. Jarangnya. Siapa dulu? Sweet dulu. Yang duluan mulai ya. Yang menang duluan mulai. Sekali doang kan? Iya. 2, 2, 3. Iya. Anjing duluan mulai. Oke. Satu kali lagi. Ini habis ini. Di antara kita Yoi. tak terjalin sudah hubungan kala SMA. Di SMA 3 kita saling kenal hingga aku kuliah. Hingga suatu hari kau datang yeah. membawa demo lagu. Come on. Kau memintaku Everybody untuk mengisi vokal. Dan kemudian terakhirlah RL Cloud. Yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Oh, 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 oh. RL Cloud. Oh, 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 oh. Kita di sini bersama Bang Buluk. Bang Buluk. Oh, 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 this is RL Cloud. Mantap sekali. Bisa juga gua R&B, bro. Punk rock, pak. Aduh, tinggal gua sampai sakit. Aduh. Nah, kalian tadi sudah berkolaborasi. Lu kalau misalkan mau kolaborasi dengan artis Indonesia, siapa yang pengen lo ajak kolaborasi? Erwin Gutawa. Wah. Itu gila Iya sih. Kenapa memilih Erwin Gutawa? Gue tuh nggak tahu kenapa suka banget sama aransemen dia. Kalau even lagu pop yang dia rearrange lagi tuh, dia kan lebih kalau bikin nada-nada melankolis kan menyayat hati banget gitu. Nah gue tuh melankolis. Karya apa yang paling lu suka dari Erwin Gutawa? Yang mana? Dia tuh terakhir di YouTube-nya bikin lagu Baju Pengantin. Oh, iya, Dia betul. enggak, dia bukan di YouTube, itu udah lama. Iya. Dia dulu nge-arrange lagu Krisya kan. Gue suka banget lagu itu. Kalau lu sebagai gitaris dan segala macam komposer, gitaris idola lu siapa sih sebenarnya? Yang lu gua demen banget sama dia. Bukan Tom DeLonge kan? Sebenarnya gue tuh kalau alat musik lebih ke drum. Oke. Jadi gue lebih nguliknya biasanya ya drummer-drummer. Nah, tuh. drummer siapa? Kalau drummer luar tuh gue suka Yusef Dayes ada. Terus sama drummernya. Dia solo drum gitu bukan band ya? Si Yusef itu? Dia ada duo gitu, cuman dia Ada project. terkenalnya karena solo. Sama ini drummernya Snarky Papi sih. Aduh gue, Lerner Lewis. Itu gue suka banget chopping-choppingnya dia sih. Lu lebih suka yang Gue lebih suka yang agak ngefang-ngefang nge-groove, terus agak-agak singkop-singkop gitu. Gue suka banget yang gitu-gitu. lu demen Stuart Copeland-nya The Police nggak? Nggak pernah ngulik. Wah itu dengerin gampang pas dibawain. Gini, itu yang gua suka drummer yang gitu. Didengerinnya kayak musik, beatnya gampang. Iya, pas pas dimainin dimainin. susah amat nih. Kalau gitaris? Gitaris tuh gue sebenarnya kurang ngulik sebenarnya. Jadi gue jarang yang Dia kayak drummer sejati sebenarnya. ngulik yang gitaris sendiri tuh. Paling biasanya yang berbarengan sama dia produce gitu. Kalau era kelas panggung lu main drum juga, Di. Kan multi instrumen tadi. Ah. Main juga di drum. Drum ya, tapi biasanya kayak lebih ke drum pad atau kayak cuman perkusinya doang gitu. Oke. Karena kan ada drummernya sendiri kan. Berarti kalau ke gitar mah sekarang gitar yang lu pakai Strato. Serato.
Kenapa memilih Strato? Karena gue ngikutin dari si FKJ. FKJ jadi dia juga tuh dia sebenarnya adalah salah satu inspirasi gue bikin live multi instrumen gitu karena dia juga konsepnya dia main banyak juga, dia main gitar iya, main keys iya, terus dia ngelup-ngelup gitu. Terus gue nyari tahu gear equipmentnya dia. Dia pakai Strato salah satunya. Terus ya udah gue suka aja sama bunyinya dan cocok lah karena musik gue juga lumayan terinspirasi dari FKJ jadi kayaknya nyambung nih. Tapi mungkin tertarik juga sih untuk kedepannya nyoba yang kepada Fender siapa yang megang? Citra Intirama bukan? Li, yang megang Fender siapa? Distributornya kita. Fender tuh MG ya? Bukan ya? Lu kan punya. Lu beli di mana waktu itu? Oh lu beli mas second ya? Ya pokoknya yang distributor Fender endorse cuy. Wih mantep. Nuansa musik ya? Melodia? Swilly? Oh iya. Cuma di Singapura. Oh ada di sini sekarang. Oke Swilly, ini musuh lu endorse ini. Fender ya. Dan ini nama kayak Fender juga cuy. Amin. Iya. Aduh. Kalau gue mah yang lokal-lokal aja itu ya. Gitu mah. Radix Pride. Nah. Kalau vokalis nih. Yang menurut lu vokalis dengan suara terseksi siapa? Mau cewek mau cowok dibilang seksi boleh. Dunia. Gue Indonesia juga boleh. Sade sih, Sade. Oh. Sade. Itu mah emang itu lagu senggama kalau Sade. Nyanyi sensual banget. Sensual banget Mas. Baru gitu doang I love to kind of love. Sade, bener-bener setuju gue. Dengan beat yang dari ujung-ujung sampai habis. Body language aja juga udah. Terus dia Sama kan lu juga, Sade. Gue tadi nggak begitu pikiran, cuman gara-gara dia ngomong itu iya sih. Tapi gue nggak sengulik dia, cuman gue setuju dia sangat Seksi ya? presence-nya dan Sensual. suara dia tuh sangat Kalau sensual cowok? banget. seksi cowok. Iya. Lu Inilah mungkin yang serak-serak si- atau yang malah R&B yang melekuk-lekuk. Seksi. Itulah D'Angelo nggak sih? Oh iya, Siapa? D'Angelo. Yang mana tuh D'Angelo? Eh, Coba D'Angelo keluar ntar di layar ya, D'Angelo. Gua tahu Fast D'Angelo. Time Making Love. Angelo itu antar jemput lonte. Angelo. D'Angelo. Gue dengerin dong, coba D'Angelo dong. Brown Sugar. Gua Ini ada di dengerin. sini speaker. Bisa ya? Iya, Enggak? bisa. Coba dengerin. D'Angelo. D'Angelo tuh Da Angelo kali. Iya ya. making love to you. Oh, falset gitu. Terus dia tipenya layer vokalnya banyak banget. Terus ini. Oh, Niga cuy. Biar gue seksi. Oke. Gue lagi belajar R&B nih. Musik. Rock and blues. Rock and buluk. Oke. Pharrell mah biasa aja. Tapi kalau ini. Kalau gue cewek seksi, Sade setuju sama. Kalau cowok seksi, Steven Tyler gue demen. Walaupun doer jembleh gitu bibirnya suaranya kalau udah have to stay away. Wah, asik. Iya. Kayak meleleh gitu ini kan. Iya sih. Bisa. Nah, zaman sekarang cuy kita pandemi di rumah nggak ngapa-ngapain, mall juga gua akhirnya baru kemarin download Peduli Lindungi gara-gara akhirnya masuk mall juga gua. Mesti download itu on the spot ya ilah mesti download dulu gua nggak tahu jadi gua ada pameran ikan cupang di Pantai Indah Kapuk. Terus kemarin gua loading ternyata harus pakai download itu segala macem. Mau nggak mau tiap hari ngeliatin handphone, ngeliatin sosial media karena buat jualan kan kalau gua. Lu berapa lama nggak kuat nggak megang HP atau sosial media? Berapa lama lu dalam waktu bisakah 1 jam lu nggak megang? Sejam bisa sih. Bisa. Kalau lagi produce gitu atau nggak bisa pegang ya? lama sih. Tapi kalau lagi ngapa-ngapain, lagi nganggur? Nonton film juga nggak bisa tuh. Bener-bener diem doang nih. Oh, lu lagi nonton ya? Misalnya Nonton nggak Mau nggak mau HP, lu nggak sambil megang HP? bisa sih kalau sejam 2 jam gitu masih bisa sih. Kalau emang lagi ada kegiatan. aktivitas lain, iya bisa. Tapi Tapi kalau bengong, doang kayaknya jarang sih. Ke game kah atau ke sosmed? Kalau lagi bengong. sosmed.
Sosmed. Lebih sosmed. Iya, tapi gue sosmed sih lumayan. Belakangan ini. TikTok. Tapi biasanya kalau udah kelas ringan pusing. Iya. TikTok kan? TikTok gue enggak. Enggak terlalu. Oh kita TikTokan ya? Sampai kemarin lagu itu yang Dungde apa? Ada nih main waktu Twice. panen wata dungde. Asyik menai macam pata dungde. Asyik menau nau masih tahu. Twice. Itu dia tuh. BTS kan itu? Twice. Oh Twice. Oke. Tujuan dalam bermusik. Kisah dulu. Wah, Tujuan lu bermusik. apa ya? Sebenarnya mungkin as simple kayak menyampaikan hati dan pikiran dalam bentuk sebuah media seni gitu ya. Jawabannya Yang- artistik ini, Pak. Jawabannya yang artistik. yang ya ujung-ujungnya kayak teman gitu ya, karena kan Ya. kayak ngobrol aja kan sebenarnya kalau main musik tuh. Kayak lo lagi happy, lo jamming Ya. juga. Terus kalau lagi sedih juga main musik juga keluar lah nada-nada kesedihan itu dalam piano gitu. Jadi ujungnya kayak temenan aja sih ujung-ujungnya, kayak ketemenan dan mencurahkan diri dalam bentuk seni gitu sih gampangnya. Laras, Ya, tujuan bermusik. kurang lebih mungkin sama sih, berekspresi aja gitu ya. Meluapkan isi-isi Melalui yang ada di isi-isi. dalam. Oke. Ini last question, pertanyaan terakhir. Arti keluarga dari lo, misalnya bokap lo, apa mensupport lo atau gimana dari Laras dulu kadang gantian. Arti keluarga itu, aduh nangis bentar lagi. Arti keluarga. Ya, keluarga adalah- tuh kayak apa ya? Itu lucunya bukan orang yang kita pilih gitu Ya. untuk jadi orang tua kita, untuk jadi pengasuh kita pas kecil gitu, dan journey-nya sampai sekarang panjang gitu untuk memahami, oh mereka ternyata manusia biasa juga ya, oh mereka juga punya masa lalu yang apa namanya, apalagi di masa gue sekarang nih, mungkin kemarin udah ngelewatin masa-masa muda yang maunya gimana-gimana, tapi sekarang udah lebih menyadari banyak hal positif yang gue dapetin dari mereka gitu, dan itu roots kita sih. Dan mau gimana pun jalan gue nanti sama atau beda, gue harus selalu respect dan mempelajari mereka lah, lebih ke menghargai existence. Tapi lu disetujuin kan dengan berkarya di musik ini kan? Setuju. Kesha. Family. Asik. Family. Family, what is family? Family, man. No. Yes, yes, yes. Iya, yes. iya. Nice, bang. Family value. Acara tuh. Core yang main dulu. Iya, satu kata yang emang menggambarkan ya itu sih bener, roots akarnya gitu. Karena ya tanpa disadari, mau kita seenggak deket apa gitu sama keluarga, mau kita nggak se-attach apa, ujung-ujungnya dalam penemuan jati diri, ujung-ujungnya balik lagi ke situ gitu. Balik lagi ke inner child kita yang akhirnya ngaruh juga tuh, ternyata gue ada trauma dari ini, tapi kita juga gimana ngelihat traumanya tuh bukan kayak gara-gara orang tua gue jadi begini sekarang, cuman kayak ya karena mereka juga punya trauma dari orang tuanya gitu. Jadi kalau disambung-sambungin ya ujung-ujungnya hubungan kita sama keluarga akan ngaruh ke mana-mana gitu sih, ngaruh sama hubungan kita ke diri sendiri, ngaruh ke hubungan kita ke pertemanan, pacar. Jadi sebisa mungkin ya, bukan sebisa mungkin sih ya, harus dihargain Harus sih pasti. dihargain, itu cuy. Harus dikulik juga tuh. Dan terlihat dari pronunciation antara Laras dan juga Kesha, antara Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Ini lebih selatan dengan akhirnya, ini lebih timur dengan akhirnya. Gue juga gitu suka jalan. Lu mana? Iya, gue juga nyadar. Mani-mani. Kalau sama dia juga kadang suka kayak, tapi dia juga suka ketularan kampung juga jadi kayak suka, cah, ya, ini mana nih? Karena gue, Mana nih? nyokap gue juga gitu. Akhirnya datang juga dia. Ya tapi itulah pertemanan, friends. Ya, pertemanan, ada sebuah peribahasa dari grup band hardcore. One thing that you cannot buy is brotherhood, my friend. Is sisterhood. Itu tidak bisa dibeli. Ya, oke. Ini persembahan terakhir karena kita lagi di mobil. Thank you banget ya, anyway. Thank you. Thank you Laras, thank you Thank Kesha you. sudah hadir di catatan Cibuluk.
Gue mau jadi tukang ngamen dulu. Gue susah main ada sini, gue berdiri sini. Kita akan mempersembahkan sebuah tembang indah dari Lirik dong, Ci. Naif, ya kan? Mau kemana, Bang? Ceritanya gue tukang ngamen. Oh. Jadi tukang ngamen. Nah, oke. Oh, ini itu kayak. Nah, gini. Kan gue ngamen Gue ceritanya. main. Oh, gini gue. Anjay. Oke. Gue main drama em. Selamat siang. Maaf mengganggu perjalanannya. Ayo, nyanyi, Bang. Telo. Ku pernah punya mobil balap sendiri yang bisa ngebut di jalanan tiap hari. Ku tidak pernah merasakan kesepian. Tak ada gadis yang menolak diantarkan. Asoy get boy ngebut di jalanan ibu kota, dipenuhi lampu kota di sekitar kita tata. Jarwo maaf ya salah ya. Thank you. Sampai ketemu lagi di channel Ranci Bulog. I love you. Thank you.